Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah, dan kali ini kita akan masuk pada ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang biji itu menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap bulir ada 100 biji, wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan amal para hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Nanti kita akan bicara tentang masalah tema nafkah atau infak di surat Al-Baqarah ini, dari mulai ayat 261 sampai ayat 274. Berarti berapa ayat itu? 14 ayat. Jadi selama 14 ayat, sebanyak 14 ayat, nanti temanya kurang lebih sama, membahas masalah infak atau nafkah. Sehingga mungkin Anda barangkali kok bosan gak ganti-ganti tema ya, karena pembahasannya dikumpulkan oleh Allah dari 261 sampai 274. Baik. Sekarang kita melihat di ayat 261. Tapi sebelumnya kita berikan pengantar terlebih dahulu. Ada beberapa istilah tentang mengeluarkan harta yang dilakukan oleh seorang muslim. Ada infak, ada sedekah, ada hadiah, hibah, wakaf, kemudian zakat, lalu apa lagi? Wasiat dan yang lainnya. Dan itu semuanya berbeda. Karena itu ini disebut A, disebut B, ada penyebutan yang berbeda karena hakikatnya berbeda. Untuk infak secara makna bahasa artinya adalah mengeluarkan sesuatu yang habis pakai. Karena itu infak bisa dipakai untuk kegiatan yang bernilai pahala, sesuatu yang positif, juga sebaliknya bisa digunakan untuk sesuatu yang negatif. Maka infak untuk maksiat disebut infak. Anda bisa lihat di surat Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Orang kafir mengeluarkan harta dalam rangka untuk menghalangi manusia dari kebenaran, disebut oleh Allah yunfiquna amwalahum, menginfakkan hartanya. Maka infak ini umum, mencakup semua kegiatan mengeluarkan harta bisa disebut infak, apapun tujuannya, baik untuk tujuan positif maupun negatif. Selanjutnya, karena penerima infak ini beragam, maka infak ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sebagaimana hukum 5 hukum yang kita kenal, mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada infak wajib dan juga ada infak haram. Ada infak mubah, ada infak sunnah. Infak yang wajib mengeluarkan harta yang hukumnya wajib. Zakat itu masuk kategori infak wajib. Memberikan nafkah keluarga masuk kategori infak wajib. Yang sunnah, infak untuk kegiatan sosial, keagamaan, menderma. Yang mubah, infak untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mubah.
Ada yang makruh dan ada yang haram sebagaimana yang kita kenal. Lalu apa bedanya dengan sedekah? Sedekah adalah bentuk mengeluarkan harta karena latar belakang iman. Sehingga ketika manusia itu beda iman, maka dia tidak akan mau untuk bersedekah. Sebagai contoh, jadi sedekah mengeluarkan harta yang dipengaruhi oleh keyakinan. Sebagai contoh, orang yang punya keyakinan tertentu, misalnya LDII, ketika dia nyumbang untuk kegiatan LDII, dia yakini sebagai apa Pak? Sedekah, ibadah, nilainya besar. Begitu dia taubat dari LDII, sepeser pun duitnya nggak mau keluar untuk itu. Padahal dulu tiap bulan dia bisa nyumbang sekian persen dari penghasilannya. Begitu dia keluar dari LDII, sepeser pun tidak mau dia. Loh kenapa yang kemarin dia mau? Itulah sedekah, karena dorongan apa? Iman. Orang yang beriman, dia mau mengeluarkan hartanya untuk kegiatan keagamaan. Dia berikan hartanya untuk masjid, untuk kegiatan sosial keagamaan, karena dia punya iman. Karena itulah Nabi SAW menyebut sedekah sebagai burhan. Beliau mengatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan artinya bukti kebenaran iman. Sehingga dia mau mengeluarkan sesuatu yang dia cintai kepada agama untuk kepentingan agamanya karena dorongan imannya. Maka kekuatan iman yang tinggi akan membuat orang jadi tidak pelit untuk mensedekahkan hartanya. Karena dia yakin di balik sedekah ini ada janji besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Maka Bapak Ibu ketika mengeluarkan harta dengan niat sedekah, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Ada enggak perhitungan rugi dan untung? Tidak. Kenapa? Karena tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah, pahala besar di balik sedekah. Karena itu ketika Nabi SAW menyebut bahwasanya utang adalah sedekah, berarti saat orang memberikan utang kepada orang lain, lalu dengan perhitungan inflasi sehingga nilai mata uang jadi turun, kok bisa Pak memberikan utang 100 juta balik 100 juta dalam waktu 5 tahun? Itu kan rugi berarti orangnya. Kalau kayak gini kita nggak boleh minta tambahan, berarti kita terus dirugikan ketika memberikan utang kepada orang lain. Kamu kalau nyumbang ke masjid 1 juta, rugi atau untung? Ya kita nggak bahas itu, karena tujuannya untuk bersedekah, beramal. Utang juga sama. Sehingga pahami utang sebagai pendekatan sedekah, keberadaan inflasi, nilai mata uang Anda turun, bahkan bisa jadi beresiko bagi uang yang dipegang oleh orang lain, semuanya bernilai pahala. Kalau orang paham seperti ini, dia tidak akan sulit untuk memahami tentang konsep riba. Karena sebagian orang ketika disadarkan tidak boleh ada kelebihan dalam transaksi utang, salah satu di antara pertimbangannya adalah time value of money, nilai dari waktu uang. Kalau orang mengutangkan 100 juta, dia balik 100 juta, dia dapat apa? Padahal uang itu bertahan di posisi orang lain dan dia kehilangan kesempatan untuk menginvestasikannya, mengembangkannya. Bagi muslim, kita disadarkan bahwasanya sedekah itu nilainya adalah utang. Sehingga perhitungannya bukan masalah untung rugi lagi, tapi perhitungannya adalah di sini ada pahala. Selanjutnya, sedekah diberikan kepada dua hal. Yang pertama adalah yang bernilai ibadah, seperti untuk kegiatan sosial keagamaan. Atau yang kedua, kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Misalnya kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu. Baik. Karena itulah perbedaan antara sedekah dan hadiah. Hadiah diberikan kepada orang yang secara status sosial sama, sejajar, atau yang lebih tinggi. Tapi kalau sedekah diberikan kepada yang status sosialnya lebih rendah. Di alam ini tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW dilarang menerima sedekah, tapi beliau boleh menerima hadiah. Ada banyak orang yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW, tapi tidak ada orang yang status sosialnya lebih tinggi daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kekayaan dengan status sosial dua hal yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling tinggi status sosialnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sedekah. Saat sahabat memberikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu bernilai sedekah ataukah hadiah? Pembedanya apa, Pak? Pembedanya niat yang memberi. Pembedanya adalah niat yang memberi. Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam, beliau sudah mendapatkan keterangan bahwa ciri Nabi ada 3: menerima sedekah, tidak menerima hadiah, tidak menerima sedekah, dan ada khatamun nubuwah di punggungnya. Salman ingin membuktikan apakah betul orang di Mekah yang ngaku Nabi ini adalah Nabi yang benar. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu membawa makanan. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini sedekah untuk Anda. Oleh Nabi SAW diterima lalu dikasihkan seluruhnya kepada para sahabat. Salman melihat bukti pertama. Ini bukti pertama. Lalu beliau memberikan yang kedua. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Diterima oleh Nabi SAW. Kemudian beliau makan bareng dengan sahabat. Salman mengatakan, hadits tsaniyah. Ini bukti kedua. Beliau makan hadiah. Rasulullah SAW menyadari sebenarnya Salman ingin membuktikan khatam nubuwah. Maka dalam satu kesempatan Nabi SAW membuka baju yang menutupi pundak beliau, diturunin sehingga terbuka pundaknya, dan Salman diizinkan untuk memeluk Rasulullah SAW. Disitulah Salman mendapatkan khatam nubuwah di punggung Nabi SAW. Hadits tsalitsah. Ini bukti ketiga. Lalu Salman menyatakan masuk Islam. Tayyib. Maka seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika di situ ada sisi ketidakjelasan, maka yang menentukan statusnya apa adalah niat yang memberi. Saya ngasih HP kepada Anda. Ada berapa kemungkinan akad yang terjadi? 1, hadiah, hibah, titip. Apa lagi? Dipinjam, gadai, jaminan. Apa lagi? Servis, investasi, dan masih banyak. Sehingga ada banyak kemungkinan. Jadinya status HP ini ketika Anda terima sebagai apa? Tergantung niat yang memberi tadi. Tergantung niat yang memberi. Dan inilah yang memutus kalau terjadi sengketa ketika ada orang yang ngasih uang kepada orang lain lalu dipakai usaha ternyata gagal atau berkembang, ada enggak bagi hasil di situ? Boleh enggak dapat bagi hasil di situ atau tidak boleh? Tergantung niat yang memberi. Kemarin saya kasih kamu ini untuk jadi utang. Berarti boleh ada bagi hasil? Tidak boleh karena akadnya utang. Kemarin saya kasih kamu ini untuk jadi modal. Boleh ada bagi hasil? Boleh. Ini tergantung niat dari si pemberi. Nah, pemberi dalam hal ini wajib jujur. Saat usaha rugi dia bilang utang. Ketika usaha untung dia bilang modal. Mana yang benar? Kejujuran dia disaksikan Allah. Selanjutnya, di sana ada hibah. Hibah adalah pemberian bila iwad, tanpa ada imbal balik. Tamlikun bila iwad, pemindahan kepemilikan tanpa ada imbal balik. Dan biasanya diberikan tanpa sebab. Orang ngasih sesuatu kepada orang lain. Karena itu hibah bebas diberikan kepada siapapun, baik kepada yang sejajar, lebih atas maupun yang lebih bawah. Karena sifatnya hanya memberikan tanpa ada sebab apapun. Dan ada beberapa syarat dan ketentuan hibah ketika berkaitan dengan masalah perpindahan harta di tengah keluarga. Yang terkadang ini jadi sumber sengketa ketika si pemberi hibah ini meninggal dunia. Apakah sah sebagai hibah ataukah itu adalah harta yang harus diwariskan? Sebab nanti perhitungannya beda. Dan seperti ini dibahas dalam ilmu waris. Maka Anda yang mungkin bersinggungan dengan masalah ini perlu tahu perbedaan antara hibah dengan hibah yang sah dan hibah yang tidak sah.
agar nanti bisa dicari tahu objek ini apakah sudah dihibahkan ataukah belum. Kemudian di sana ada wasiat. Apa bedanya hibah, sedekah dengan wasiat? Wasiat itu lebih kepada masalah teknis memindahkan. Lebih kepada teknis memindahkan. Tamlikun mu'allakun bil maut. Memindahkan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian, itulah wasiat. Besok tolong serahkan duit ini ke masjid kalau aku sudah mati. Nah, digantengkan dengan kematian, ini namanya apa? Wasiat. Sasarannya bisa semuanya kecuali satu, ahli waris. Karena ahli waris ketika orang ini mati otomatis hartanya akan jadi milik ahli waris, sehingga tidak perlu wasiat. Seorang bapak tidak perlu berwasiat dengan hartanya untuk diberikan kepada anaknya pasca kematian. Karena ketika dia mati, otomatis harta itu akan berpindah kepada anaknya sebagai ahli warisnya. Makanya warisan disebut ijbari. Disebut apa? Ijbari. Ijbari artinya otomatis. Kenapa tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris? Nabi SAW mengatakan, la wasiyat ahli waris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Karena ini ganggu warisan. Warisan itu sudah diatur oleh Quran. Ikuti saja pembagian yang ada. Begitu dia ikut campur, ikut terlibat, dia ngasih wasiat. Saya berwasiat nanti kalau saya mati rumah ini jadi punya anak pertama, punya anak kedua, punya anak ketiga. Ternyata perhitungannya nggak sama dengan perhitungan warisan. Akhirnya ganggu. Selanjutnya ada dua, mau pakai hukum Allah yang sudah menjelaskan pembagiannya, atau pakai wasiat orang tua yang dia membagi sesuai dengan keinginannya. Sebelum turun ayat warisan, metodenya pakai wasiat. Setelah turun ayat warisan, wasiat tidak berlaku. Makanya wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris, sebab ini ganggu pembagian warisan yang telah dibimbing oleh Al-Quran. Ada wakaf. Kalau wakaf apa Pak? Wakaf ini lebih terkait objek. Syarat wakaf harus objek yang punya nilai ketahanan. Sehingga tidak ada wakaf yang bentuknya habis pakai. Wakaf nasi, tidak ada. Nasi bisa bertahan berapa lama? 17 jam, 12 jam. Itu masuk magicom enggak? Nah, intinya makanan tidak bisa diwakafkan karena dia tidak tahan lama. Air tidak bisa diwakafkan. Wakaf bisa dalam bentuk benda yang tahan lama. Wakaf kipas angin, wakaf AC, wakaf karpet, apapun yang punya nilai ketahanan, maka dia bisa diwakafkan. Dan harus halal manfaat ya. Sebab wakaf ini nanti difungsikan untuk kegiatan sosial. Maka posisi wakaf dipisahkan kepemilikannya dari pribadi dan diserahkan untuk umat. Bisa masjid atau jalan umum. Orang wakaf tanah dipakai jalan terhitung wakaf yang sah. Maka Bapak bisa bayangin ya, kalau ada seorang pengembang, dia membangun sebuah kota. Dulunya itu isinya cuma hutan Mas. Begitu dibangun pengembang, ada jalan, ada jembatan, ada ini, Masya Allah. Itu kalau pengembangnya muslim, wakaf semua itu. Mungkin Anda pernah lihat ya, di Jakarta ada Sumarekon, Bekasi. Daerah itu dulunya rawa, dulunya tanah tidak bertuan. Setelah dikembangkan oleh Sumarekon, sekarang jadi gedung ini, ada jalan, ada jembatan. Ini andaikan muslim, wakaf itu. Alam Sutra, Ciputra, dan yang lainnya. Non muslim semua itu. Makanya kalau bisa mempengaruhi yang bersangkutan, Bapak masuk Islam jadi pahala besar itu Pak. Luar biasa, karena semua itu statusnya adalah wakaf. Tayyib. Dan harus halal manfaat. Kalau dia haram manfaat, maka tidak bisa diwakafkan. MPD menerima wakaf gitar enggak? Menerima Pak? Enggak. Kenapa Pak? Ditaruh mana kira-kira? Bapak lihat, seisi masjid ini kalau ada orang yang wakaf gitar atau band atau organ tunggal itu taruh mana kira-kira? Nemu?
Di mimbar pantas. Cukup dengan pernyataan ini Anda bisa menilai kira-kira benda ini halal atau haram. Karena dia ketika ditaruh di masjid, taruh mana Pak ya? Tidak ada Pak. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya barang seperti ini bermasalah. Baik, sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Hadza matsalun darabahu Allah Ta'ala li tad'ifis thawab liman anfaqa fi sabilihi wa ibtigha'a mardatihi." Di sini Allah membuat permisalan tentang pelipatan pahala bagi orang yang berinfak di jalannya dan mencari ridhonya. Bahwasanya setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah Maha Kaya sehingga hamba tidak perlu merasa sungkan, wah kok dapat pahala besar sekali. Bapak baru bekerja sebentar 1 jam terus digaji 1 miliar. 1 miliar dolar Amerika. Kira-kira gimana Pak? Hah? Langsung pensiun. Gemeteran enggak Bapak? Mungkin Anda akan menyangka, kok perusahaan ini baik sekali sama saya. Bingung nanti nerimanya. Enggak sebanding dengan kerja yang Anda lakukan. Tapi ini tidak berlaku hubungan hamba dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada para hamba dengan pahala yang luar biasa walaupun mungkin kerjanya sedikit, tapi nilai pelipatannya yang besar. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Maha kaya. Dan termasuk di antaranya infak yang sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna berinfak fi sabilillah? Berinfak di jalan Allah. Sa'id bin Jubair mengatakan fi ta'atillah, berinfak di ketaatan kepada Allah. Kata Makhul, al-infak fil jihad, infak dalam jihad. Min ribatil khail wa i'dadis silah, baik dengan merawat kuda atau menyiapkan senjata atau yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, infak dalam jihad dan haji. Yudha'afud dirham fihima ila mi'ati di'fin. 1 dirham akan dilipatkan 700 kali. Dan ini semuanya tafsir yang menyebutkan contoh. Yang lebih tepat adalah mencakup semuanya. Semua bentuk infak di jalan Allah meliputi semua infak untuk ketaatan kepada Allah. Baik untuk kegiatan jihad, untuk kegiatan ibadah A, ibadah B, ibadah C, dan seterusnya. Tidak ada yang rugi dalam hal ini. Sang hamba akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, "Wa hadzal matsal ablaghu fin nufus." Perumpamaan semacam ini akan membuat atau akan lebih bisa meyakinkan jiwa. Di mana Allah menyebutkan jumlah 700 kali lipat. Mengisyaratkan bahwasanya amal saleh akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pemiliknya. Kama yanmizzar liman badarahu fil ardi thayyibah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembangkan biji-bijian ketika ditanam bagi orang yang menanam biji itu di tanah yang subur. Padahal dia tidak ikut menumbuhkan. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Kamilah yang az-zari'un, yang menumbuhkan. Dan amal seorang hamba dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang lebih baik lagi. Wa qad waradatis sunnah bi tad'ifil hasanah ila 700 dhifin, dan terdapat dalam banyak dalil dari hadis bahwasanya amal kebaikan akan dilipatkan 700 kali lipat. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Iyad bin Ghatif. Dari Iyad bin Ghatif. Beliau menceritakan, dakhalna ala Abi Ubaidah ibnul Jarrah. Kami pernah menemui Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Na'uduhu min syakwa asabahu. Kami menjenguk beliau karena beliau sedang sakit. Wa mra'atuhu tukhifatun qa'idatun 'inda ra'si. Sementara istri beliau sedang memangku kepala beliau, berbantalkan istrinya. Sementara Abu Ubaidah menghadap ke arah tembok. Lalu kami bertanya, kaifa bata Abu Ubaidah? Gimana kondisi istirahatnya Abu Ubaidah? Qalat, istrinya mengatakan, wallahi laqad bata bi ajrin.
Demi Allah beliau istirahat dengan bawa pahala. Maka dikoreksi oleh Abu Ubaidah, ma bittu bi ajrin. Aku tidak istirahat dengan membawa pahala. Wa kana muqbilan biwajhi 'alal haid. Dan waktu itu beliau menghadap ke arah tembok. Fa aqbala 'alal qaumi biwajhi. Setelah itu beliau menghadap ke arah orang yang menjenguknya. Qala ala tas'aluni amma qult. Kenapa kalian tidak bertanya tentang apa yang tadi aku ucapkan? Qalu ma a'jabana ma qulta fanas'aluka anhu. Kami merasa heran dengan apa yang Anda ucapkan sehingga kami ingin bertanya kepada Anda. Qala, kemudian Abu Ubaidah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa bi sab'i mi'atin. Barang siapa yang berinfak dengan harta berlebih di jalan Allah, setelah dipakai untuk kebutuhan pribadi masih ada sisa, lalu dia infakkan di jalan Allah, dilipatkan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Wa man anfaqa ala nafsihi wa ahli. Namun siapa yang berinfak untuk dirinya dan keluarganya, au ada maridon, atau menjenguk orang yang sakit, au maza adan, atau menghilangkan gangguan, fal hasanatu bi asyri amsalihha, maka kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Sehingga Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu membedakan antara infak yang dikeluarkan untuk pribadi dan keluarga dengan infak harta sisa yang dikeluarkan di jalan Allah. Lalu beliau mengatakan, was-saumu junnatun ma lam yahriqha. Puasa itu akan menjadi tameng dari neraka selama orang tidak merusak puasanya. Wa man ibtalahu Allahu azza wa jalla bi bala'in fi jasadihi fa huwa lahu hittah. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan ujian di badannya, maka itu akan menjadi penebus dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ada orang yang bersedekah berupa seekor onta makhtumah yang diberi kekang, ontanya diberi kekang, fi sabilillah, di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'tina yaumal qiyamah bi sab'i mi'ati naqatin makhtumah. Besok di hari kiamat dia akan membawa 700 onta yang diberi kekang, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis yang semisal yang semuanya menunjukkan tentang bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berbuat baik dalam bentuk harta, maka dilipatkan sampai 700 kali lipat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Satu amal soleh akan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali lipat. Ila masya Allah, sampai lebih banyak lagi sesuai yang Allah kehendaki. Yaqulullah, kemudian Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah sendiri yang membalasnya, sementara Dia Dat yang maha kaya, maha pemurah, dan baik hati kepada hambanya, maka akan diberi balasan lebih dari 700 kali. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, karena orang yang puasa itu meninggalkan makanan dan syahwatnya karenaku. Walis-saimi farhatan, dan orang yang puasa punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika berbuka. Bapak bahagia ketika berbuka, Pak? Di MPD lebih bahagia lagi ya. Gratis. Masyaallah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya. Wala khulufu fammihi atyabu indallah min rihil misk, dan bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. As-saumu junnatun as-saumu junnah, puasa itu akan jadi tameng, jadi tameng. Demikian riwayat Muslim dan yang lainnya.
Baik, dan di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada banyak sekali dalil yang menceritakan tentang pelipatan pahala dari amal seorang hamba. Saya bacakan satu riwayat yang sangat bagus. Beliau meriwayatkan, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan riwayat Ibnu Mardawai dengan sanadnya sampai Ibnu Umar. Tentang masalah sahih atau tidak, wallahu alam. Sampai kepada Ibnu Umar. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebiji, satu biji yang dilipatkan sampai 700 biji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rabbi zid ummati." Ya Allah, tambahkan balasan untuk umatku. Ketika ada janji dilipatkan 700 kali, Rasulullah SAW berdoa, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan untuk umatku. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan firman-Nya, man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi utang kepada Allah dengan utang yang baik, maka Allah akan lipat gandakan dengan jumlah yang sangat banyak. Kenapa disebut dengan ungkapan yuqridu, memberi utang? Karena pasti dikembalikan. Karena pasti dikembalikan. Sehingga yang memberikan sesuatu pasti akan dikembalikan oleh Allah. Qala, kemudian Nabi SAW berdoa, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan untuk umatku. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hitungan. Kalau tanpa hitungan, di atas 700 kali, di atas pelipatan yang jumlahnya banyak, ini tak berhingga. Gimana manusia ngitung tanpa hitungan? Sehingga pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya jauh lebih banyak dibandingkan yang bisa dibayangkan oleh sang hamba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di bagian akhir ayat Allah mengatakan Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Kata Ibnu Katsir, bihasabi ikhlasihi, dan ini berbanding lurus dengan kekuatan ikhlasnya. Maka infak yang sangat ikhlas tentu berbeda dengan infak yang kurang ikhlas. Walaupun semuanya dilipat gandakan, tapi makin ikhlas makin bagus. Wallahu wasi'un alim. Allah zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Fadluhu wasi' katsirun aktsaru min khalqi. Karunia-Nya sangat banyak dan luas, lebih banyak daripada jumlah makhluknya. Alimun, dan Dia zat yang maha mengetahui, sehingga Allah tahu siapa yang berhak lebih banyak dan siapa yang berhak lebih sedikit. Sebab Dia memberikan balasan kepada hamba dengan sangat detail. Bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan balasan bagi hamba? Insyaallah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana dita wassalatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasalatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana detailnya Allah dalam memberikan balasan bagi hamba? Kadang ada satu amalan yang sama, tapi pahala yang diberikan oleh Allah, balasan yang diberikan oleh Allah bertingkat dalam jumlah yang sangat banyak.
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Di surga itu ada 100 derajat. Khusus Allah sediakan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Selisih antar derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Semua amalannya sama. Amalan jihad fisabilillah, dan semuanya diterima karena semuanya masuk surga. Tapi dari satu kegiatan jihad itu Allah sediakan ada 100 balasan, 100 derajat di surga. Sehingga dalam satu kegiatan jihad, selisih ikhlas, selisih derajat. Mungkin selisih senjata, selisih derajat. Selisih perjuangan, selisih derajat. Betapa detailnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi hamba. Sehingga amal yang sama di tempat yang sama dalam waktu yang sama, tapi semangatnya beda. Anda jangan berpikir gajinya sama, pahalanya sama. Jadi kira-kira yang duduk di depan ya, dengan yang nyender di belakang gitu. Yang di tiang, karo ya merem-merem sedikit lah. Sama nggak kira-kira pahalanya Pak? Beda. Dalam satu forum Jumatan waktunya sama. Mereka mendengarkan ceramah yang sama, jumlah rakaatnya sama, aktivitasnya sama. Tapi pahalanya beda. Karena Allah dalam menggaji hamba itu sangat detail. Kita dalam satu perusahaan saja, mungkin ya, seluruh ASN di satu kantor, golongan 3A seragam semua. 3A gajinya sama ya, kelas 3A. Antara yang rajin sama yang malas sama Pak. Kalau dia membuat laporan dengan standar yang sama, mau yang tertib dan yang enggak tertib, gajinya sama. Itu manusia ketika menggaji karyawannya. Sehingga ada yang gajinya di rentang antara 3 juta sampai 4 juta. Atau yang 4 juta sekian orang. Padahal bisa jadi karya dari setiap yang dapat 3 juta, 4 juta tadi beda. Karena Allah menghisap lahir batin. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat wajah kalian, jasad kalian, tapi Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga sebagaimana Allah menghisap lahiriah kita, Allah juga akan menghisap batin. Perbedaan kualitas semangat, perbedaan kualitas ikhlas, perbedaan kualitas A dan B menyebabkan ada perbedaan pahala. Jadi ini memberikan motivasi kalau beramal ya sekalian yang serius. Sebab keseriusan itu yang nanti akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu beramal dan diterima, maka dia akan jaga dengan baik. Bapak bayangin seperti orang yang memberikan amanah kepada orang lain. Anda kalau menyerahkan harta kepada orang yang amanah, terasa tenang enggak? Tenang. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengkhianati hambanya. Allah akan menjaga amal hamba. Kita tidak diperintahkan untuk membuat laporan amal. Dan tidak diperintahkan untuk ngitung amal. Ada orang misalnya suruh kerja, gajimu sesuai laporan kamu. Maka dia akan laporkan sampai kegiatan yang kecil-kecil dilaporkan. Akhirnya malah dia sibuk bikin laporan daripada bekerja. Seorang guru yang mau sertifikasi itu terlalu sibuk untuk membuat dokumen sertifikasi. Akhirnya malah aktivitas dia untuk ngajar justru tidak maksimal. Karena lebih sibuk di masalah administrasi. Kebayang gak Pak, andaikan kita diminta oleh Allah untuk mengirim administrasi laporan amal. Sehari ini kamu amal soleh apa saja. Ada 2 kolom ya, amal soleh sama amal maksiat.
Banyak yang hilang atau banyak tambahan? Mungkin banyak yang kececer. Tapi Allah tidak menyuruh hambanya untuk ngitung amalnya. Allah Subhanahu wa taala yang hitung amal itu sendiri, dan Allah tugaskan malaikat untuk menghitung amal hamba, untuk mencatat amal hamba. Dan yang diterima, Nabi SAW pernah memberikan satu ilustrasi. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib. Siapa yang bersedekah dengan sedekah sebiji kurma, min kasbin tayyib, tapi dari hasil 100% halal. Hatinya ikhlas 100%, hartanya 100% halal. Kemudian Nabi SAW ngasih catatan, wala yaqbalullahu illa tayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyamini, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi, lalu Allah Ta'ala akan kembangkan untuk orang yang berinfak ini, walaupun hanya sebiji kurma. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana kalian merawat anak kuda. Orang punya kuda, kemudian kudanya punya anak, mana yang lebih disenangi, anaknya atau induknya? Senang anaknya, Pak. Sehingga dia akan rawat anaknya baik-baik, sampai pun ketika dia pergi, ingat sapinya mana. Dia pengen pulang, kemudian ketemu pedet yang baru saja dilahirkan. Itu suasana perasaan orang yang punya anak dari hewan yang dia senangi, Pak. Dia rawat dengan baik hatta takuna mithal jabal, sampai jadi seperti gunung. Kalau Allah yang merawat, tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin ada yang diambil, karena Allah tidak butuh amal hamba. Dan bahkan dikembangkan oleh Allah, dan Allah tidak minta bagi hasil. Makanya kalau kita sudah demikian yakin yang seperti ini, dengan belajar kayak gini, tambah yakin, tambah iman, efeknya adalah tambah berani untuk beramal. Cuman terkadang sekian banyak dalil tadi yang ngasih motivasi untuk beramal dan berinfak kalah dengan satu sifat, pelit. Begitu sifat pelit ini ketabrak dengan semua dalil tadi, wah ini yang menghalangi, Pak. Betul, Pak ya? Ya, makanya Allah mengatakan wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga, dilindungi oleh Allah dari sifat pelit yang ada pada jiwanya, itulah orang yang beruntung. Karena sejuta motivasi tadi akan menjadi hambar kalau ketutup benteng pelit. Nah, wis ketutup benteng pelit ya sudah, akan sulit untuk bisa ditembus. Sehingga bisa enggak benteng ini dihilangkan? Belajar untuk ini butuh waktu. Makanya terkadang tidak bisa seketika. Dan salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Ansar adalah Allah mengatakan mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka mendahulukan orang lain walaupun dirinya sendiri butuh, karena Allah lindungi mereka dari sifat pelit. Tidak ada rasa pelit dalam hatinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bisa belajar untuk lebih dermawan, dan semoga Allah jadikan amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.